Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan sedikit memaparkan makalah yang berjudul Psikoterapi Islam melalui pendekatan behavioristik dan CBT. Psikoterapi Islam melalui pendekatan behavioristik. Pendekatan Islam terapi behavioristik adalah pendekatan terapi yang berbasis pada ajaran Islam dan menggunakan prinsip-prinsip behavioristik untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang lebih baik. Pendekatan behavioristik didasarkan pada pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang menekankan pada pentingnya pendekatan sistematik dan terstruktur pada konseling, proses belajar tingkah laku melalui kematangan dan belajar. Psikoterapi Islam melalui pendekatan behavioristik dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menggunakan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengembangkan kesadaran. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan motivasi. Yang kelima, mengembangkan kesadaran hukum. Yang keenam, mengembangkan kesadaran spiritual. Psikoterapi Islam melalui pendekatan CBT. CBT merupakan pendekatan terapi manual yang dirancang untuk membantu individu dalam mengembangkan pikiran yang positif dan mengurangi pikiran yang negatif melalui keyakinan, praktik, dan agama menjadi sumber utama. CBT berbasis Islam pada dasarnya menggunakan teknik-teknik yang dimiliki oleh kognitif behavior terapi konvensional, namun yang membedakan terletak pada unsur-unsur keislaman. Kognitif behavior terapi berbasis Islam dalam melaksanakan intervensi menggunakan sumber utama agama Islam, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip kognitif behavior terapi berbasis Islam. Yang pertama, menghafal Alkitab dan doa kontemplatif dalam kognitif behavior terapi berbasis Islam. Yang kedua, pikiran menentang menggunakan satu sumber keagamaan. Yang ketiga, refleksi teologis setelah klien mengidentifikasi gaya berpikir. Teknik-teknik dalam pelaksanaan terapi kognitif behavior Islam. Yang pertama, asesmen dan pengantar CBT Islami. Yang kedua, perilaku aktivasi. Yang ketiga, mengidentifikasi pikiran. Yang keempat, menantang tidak membantu pikiran. Yang kelima, berurusan dengan rugi. Yang keenam, mengatasi dengan perjuangan spiritual dan emosi negatif. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa syukur. Perbedaan psikoterapi behavioristik dan CBT. Pendekatan behavioristik dalam psikoterapi berfokus pada perilaku yang teramati, mengabaikan proses mental internal. CBT adalah pendekatan yang lebih kompleks, menggabungkan unsur-unsur behavioristik dengan fokus pada proses mental. Perbedaan utama antara psikoterapi behavioristik dan CBT adalah pendekatan penekanan terhadap proses mental, sementara behaviorisme fokus pada perilaku yang teramati dan penguatan. CBT menggabungkan perubahan perilaku dengan perubahan pola pikiran. Pendekatan mereka terhadap proses mental, sementara behaviorisme fokus pada perilaku yang teramati dan penguatan. CBT menggabungkan perubahan perilaku dengan perubahan pola pikiran. Sedangkan perbedaan psikoterapi behavioristik dan CBT dalam Islam, yaitu dalam perspektif Islam, kedua pendekatan ini dapat dilihat dalam cahaya yang berbeda. Psikoterapi behavioristik mungkin dianggap lebih mekanis dan kurang memperhatikan aspek spiritual, sementara CBT memiliki potensi untuk lebih terintegrasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Namun penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang kesehatan mental dalam konteks Islam terus berkembang, dan baik psikoterapi behavioristik maupun CBT. Mungkin cukup presentasi dari kami. Apabila ada kurang kata atau kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.